Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Bima Nugra di The Westminster Room. Pada video kali ini aku akan melanjutkan episode yang membahas buku ULCH atau Urban Legends of Church History yang membahas tentang 40 common misconceptions tentang sejarah gereja. Teman-teman bisa cek video-video yang ada di segmen ini, di segmen ULCH ini atau Urban Legends of Church History ini di playlistku yang nanti akan aku juga taruh di kartu di atas ini ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu tema, salah satu topik yang juga penting untuk dibahas, yaitu tentang mitos untuk beberapa orang ya yang menganggap bahwa Tritunggal itu adalah doktrin buatan manusia yang sebenarnya tidak ada di Alkitab, tidak diajarkan oleh Alkitab, tetapi dibentuk, diciptakan oleh orang-orang Kristen di abad keempat secara khusus melalui Konsili Nisea 325 Masehi. Dan itu akhirnya dianggap sebagai mitos ya, Allah Tritunggal ini adalah doktrin mitos buatan manusia yang seharusnya tidak dipercayai oleh orang Kristen. Nah, topik doktrin Tritunggal sendiri teman-teman bisa perdalam lebih lanjut di beberapa videoku yang lain, secara khusus video-video khotbah yang sudah aku upload juga di segmen Expositum di channel ini. Dan ini penting sekali untuk kita bahas karena ini adalah doktrin sentral dalam iman Kristen. Nah teman-teman, di bagian yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam isu atau masalah apa yang dibawa di dalam tema ini, sebenarnya kita mungkin membahas sedikit saja tentang apa itu Tritunggal. Tritunggal sendiri adalah doktrin sentral iman Kristen yang membahas, yang menyatakan konsep Allah yang adalah 3 pribadi dalam satu hakikat, satu esensi atau satu natur. Jadi ada satu natur esensi Allah yang menyatakan dirinya dalam 3 pribadi yang berbeda. Dan ini adalah konsep sentral iman Kristen yang membahas tentang siapa Allah yang dipercaya atau disembah oleh orang Kristen. Nah, dalam perkembangannya sampai sekarang, doktrin ini sering sekali diserang oleh orang-orang non-Kristen yang tidak mempercayai iman Kristen dan secara khusus doktrin Tritunggal. Misalnya saksi-saksi Yehuwa dalam websitenya, situsnya secara jelas menunjukkan ada 2 artikel yang aku kutip di sini ya, yang menyatakan bahwa doktrin Tritunggal itu adalah mitos, doktrin Tritunggal itu tidak diajarkan oleh Alkitab, dan doktrin Tritunggal itu adalah ciptaan orang Kristen abad keempat. Dan kenyataan bahwa tidak ada kata Tritunggal dalam Alkitab menjadi salah satu argumen yang menguatkan posisi mereka untuk menolak doktrin Tritunggal ini. Nah, karena katanya saja tidak ada di dalam Alkitab, kata Trinitas Tritunggal itu tidak ada di Alkitab, ya berarti ini adalah ciptaan manusia secara khusus di Konsili Nisea 325 Masehi. Nah, video kali ini akan menjawab kira-kira apakah klaim seperti itu tepat atau ternyata ada penjelasan yang lebih masuk akal, penjelasan yang seharusnya kita terima, apalagi kalau kita mempercayai Allah Tritunggal itu sebagai Allah yang kita sembah satu-satunya dalam kehidupan kita. Oke, di bagian yang kedua ini mari kita menjawab keberatan dari Tritunggal ini yang melihat bahwa doktrin Tritunggal adalah sesuatu yang dicetuskan, diciptakan oleh Konsili Nisea 325. Untuk menjawab ini teman-teman, maka kita perlu menunjukkan bahwa doktrin Tritunggal tidak diciptakan atau dicetuskan baru pada 325 Masehi itu. Mari kita melihat sebelum Konsili Nisea, apakah betul doktrin ini hilang, tidak ada sama sekali, lalu tiba-tiba ada di 325 Masehi itu, atau ternyata memang sudah ada sejak awalnya kekristenan itu ada. Kalau kita melihat ya pendapat bapak-bapak gereja, dan kalau kita lihat pembahasan dari buku Urban Legends of Church History ini, 2 penulis buku ini menunjukkan bahwa doktrin Tritunggal itu sudah menemukan substansinya atau menemukan penjelasannya sebelum Konsili Nisea 325, walaupun memang tidak dengan bahasa yang sistematis dan dogmatis seperti yang dirumuskan oleh Konsili Nisea 325. Walaupun belum ada bahasa yang teknis seperti itu, doktrin Tritunggal sudah dipercaya secara substansi, secara inti utama pengajarannya. Dan itu kita bisa lihat dari banyaknya pendapat atau tulisan dari bapak-bapak gereja. Kalau teman-teman lihat di buku ULCH itu ada banyak sekali kutipan yang diambil oleh 2 penulis buku ini, tetapi di video kali ini aku akan mengutip 3 saja, yaitu Clement of Rome dari tahun sekitar 96 Masehi, lalu Ignatius dari Antioquia pada sekitar tahun 110 Masehi, dan Dionysius dari Roma pada tahun 260 Masehi. Teman-teman lihatnya dari abad pertama, lalu abad kedua dan abad ketiga, aku mengambil 1 tokoh masing-masing di situ untuk melihat sebenarnya dari awal sudah ada nih konsep tentang Allah Tritunggal.
yang nanti kita lihat di bagian selanjutnya bahwa memang itulah yang akhirnya diformulasikan secara sistematis di Konsili Nisea 325. Misalkan dari Clement of Rome ya, di Clement of Rome dia menuliskan begini, "Have we not all one God and one Christ? Is there not one spirit of grace poured out upon us?" Ini dalam suratnya ya, First Clement atau Letter to the Corinthians pada pasal yang ke-46 dia berkata ya, apakah kita tidak punya satu Allah, satu Kristus dan satu Roh, yang dimana Roh itu mencurahkan anugerahnya kepada kita ya. Ada bahasa Trinitarian di sana, yaitu ada satu Allah, itu Allah Bapa, Kristus dan Roh Kudus. Lalu oleh Ignatius dari Antioquia dalam suratnya Epistle to the Magnesians ya, orang-orang Magnesians, di chapter 13 atau pasal 13 ayat 1 sampai 2, di sana dia memberi nasihat ya untuk terus berjuang dalam iman. Dia berkata begini, "Therefore make every effort to be confirmed in the ordinance of the Lord and the apostles, in order that whatsoever you do, you may prosper in all things, flesh and spirit, faith and love." Perhatikan, in the Son and the Father and in the Spirit. Jadi Ignatius dari Antioquia memberikan nasihat, oke, usahakanlah, bekerjalah terus, setialah pada imanmu, dan pastikan itu terkonfirmasi secara fisik dan secara roh, in flesh and spirit, di dalam iman dan kasih, tetapi juga di dalam Allah Tritunggal itu dia tidak pakai istilah itu ya, tetapi kita maknai Allah Tritunggal itu karena dia menulis begini, in the Son and the Father and the Spirit. Pada bagian selanjutnya dia berkata begini, be subject to the bishop, tunduklah pada uskup, and to one another, dan juga kepada orang yang lain, satu sama lain, as Jesus Christ, seperti Yesus Kristus kepada Father atau Bapa, and the apostles were to Christ and to the Father. Sebagaimana juga para rasul kepada Bapa dan Anak, kepada Yesus begitu. Kita melihat bahasanya ya, bahasanya teman-teman bisa cek tulisannya Epistle to the Magnesians ini, dan juga yang sebelumnya tadi Clement of Rome, First Clement ya, Letter to the Corinthians itu pasal 46. Dan yang ketiga dari Dionysius dari Roma, yang dia menulis sebuah surat against the Sabellians, yaitu melawan orang-orang yang mempercayai doktrin Sabellianisme atau modalisme, yang mengatakan bahwa Bapa, Anak dan Roh Kudus itu sebenarnya satu pribadi tunggal yang berganti-ganti topeng. Oke, perhatikan. Dan dia berkata begini ya, for he, orang yang percaya Sabellianisme, blasphemes, menghujat ketika dia berkata in saying that the Son himself is the Father, yang mengatakan bahwa Anak atau Yesus Kristus itu adalah Bapa itu sendiri. Ingat, satu pribadi yang berganti topeng, dia bilang itu adalah penghinaan. Oke? Dan bagian selanjutnya saya bacakan, for it is essential that the divine word, Yesus Kristus, should be united to the God of all, and that the Holy Spirit should abide and dwell in God. And thus that the divine Trinity should be reduced and gathered into one, as if into a certain head, that is, into the omnipotent God of all. Jadi bagi dia ada tiga pribadi yang berbeda, Bapa, Putra dan Roh Kudus, tetapi mereka itu disatukan, yaitu sebagai Allah yang Maha Kuasa, the omnipotent God. For this indeed rightly know that the Trinity is declared in the divine scripture. Tritunggal ini dia langsung lebih jauh lagi mengatakan Trinity is declared, dinyatakan, dideklarasikan di dalam firman Allah, in divine scripture. But that the doctrine that there are three gods neither taught in the Old nor in the New Testament. Tetapi ketika dia mengatakan ada tiga pribadi, bukan berarti tiga Allah, not three gods ya, tetapi satu. Dan ini adalah konsep dari Tritunggal. Ingat teman-teman, ini semua sebelum 325 Masehi, sebelum Konsili Nisea. Berarti konsepnya memang sudah ada. Dan kenapa Konsili Nisea itu harus membuat istilah atau mensistematisasinya, ya karena gereja saat itu sedang berhadapan dengan ajaran sesat yang semakin banyak
berkenan dengan doktrin Tritunggal, yang menyerang doktrin Tritunggal, sehingga gereja perlu menuliskan, merumuskan doktrin Tritunggal dengan lebih rapi dan terstruktur. Makanya kita perlu mengatakan begini ya, Konsili Nisea 325 Masehi dan Konsili Konstantinopel yang akhirnya menghasilkan Nicene Creed itu did not invent the doctrine of the Trinity. Tidak menciptakan doktrin Tritunggal, but provided technical language, tetapi menyediakan bahasa teknis untuk orang Kristen itu bisa memahami doktrin Tritunggal dengan lebih baik, dengan lebih mudah diingat, tersistematisasi daripada pengajaran Divine Scripture, pengajaran Alkitab itu sendiri. Nah, tetapi di sini teman-teman, kita perlu juga memahami bahwa sebelum Nisea atau Ante-Nicene ya, sebelum Nisea, para teolog dan bapak-bapak gereja itu memang, ini aku perlu menyampaikan buat teman-teman bisa deep dive lebih dalam tentang konteks sejarahnya saat itu. Memang belum banyak penjelasan secara sistematis, walaupun bukan berarti nggak ada ya, tentang pribadi ketiga itu Roh Kudus. Tetapi menarik sekali aku memaknainya itu dengan kata-kata dari Gregory dari Nazianzus ketika dia menuliskan Fifth Theological Oration. Dia mengatakan bahwa Roh Kudus itu dijelaskan seperti yang paling terakhir, karena memang bagi dia sepertinya kurang pas kalau kita belum membahas dulu Bapa, yang kemudian akhirnya membahas tentang Anak, Son, baru dari situ membahas tentang Roh Kudus. Dia berkata begini ya, for it was not safe when the Godhead of the Father was not yet acknowledged plainly to proclaim the Son. Jadi Bapa belum, sepertinya kita belum memiliki rumusan teologis, kita perlu rumuskan dulu untuk menjelaskan the Son, pribadi kedua. Dan setelah pribadi kedua dijelaskan juga, barulah kita sampai kepada pribadi ketiga, yaitu Roh Kudus. Ini menarik sekali ya kata-kata dari Gregory of Nazianzus ini. Dan kata-kata ini sebenarnya juga menunjukkan bahwa di secara historis memang yang paling banyak diserang, paling banyak gereja itu bergumul di dalamnya, ya memang tentang doktrin Tritunggal, doktrin Allah, lalu doktrin Kristologi begitu ya. Sehingga setelah itu semua sudah firm, sudah terselesaikan dan memiliki bahasa teknis tadi ya, lewat konsili-konsili, barulah di dalam itu semua Roh Kudus baru seperti disorot begitu. Nah, menarik sekali dalam salah satu sumber yang ku baca bahwa Roh Kudus ini Yohanes 16:13 berkata ya, dia tidak akan berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi dia akan merujuk pada Bapa dan Anak begitu ya. Sehingga bisa dimaknai juga bahwa sepertinya penjelasan tentang doktrin Roh Kudus itu seperti terkebelakang ya di bagian akhir. Sebenarnya juga mengonfirmasi Yohanes 16 ini bahwa Roh Kudus itu sedang menyorot pribadi Bapa dan Anak dulu begitu, sebelum berbicara atau menjelaskan tentang dirinya sendiri. Walaupun demikian, gereja saat itu bukan berarti tidak percaya Roh Kudus, tetapi mereka sangat mengalami Roh Kudus bahkan ya, lewat karunia-karunia rohani, kekuatan dalam menghadapi penderitaan, persekusi. Tetapi memang secara historis tidak ada serangan yang sepertinya signifikan yang menolak pribadi Roh Kudus, sebagaimana misalkan Kristus dan Kristologi atau konsep tentang Yesus Kristus itu yang sangat banyak diserang pada gereja mula-mula. Oke, pada bagian yang ketiga kita akan menjawab keberatan Tritunggal tidak ada di Alkitab. Teman-teman, kita perlu mengakui memang bahwa tidak ada satu ayat Alkitab spesifik yang dimana di dalam Alkitab itu kita bisa langsung melihat doktrin Tritunggal secara jelas dan nyata, sebagaimana yang dirumuskan oleh Konsili Nisea dan Konstantinopel berkaitan dengan Nicene Creed itu ya. Tetapi yang lebih utama sebenarnya yang ingin aku jelaskan di sini adalah yang dikatakan oleh kutipan ini ya. Instead, the Trinity is understood as a clear consequence of Scripture. Jadi ini konsekuensi logis ketika kita membaca Alkitab sepenuhnya. Maka aku akan jelaskan begini teman-teman ya. Betul kata Tritunggal dan Trinitas tidak ada di dalam Alkitab, tetapi biblical logic atau logika Alkitab berbicara tentang Tritunggal. Maksudnya gimana? Pertama, kita mengetahui bahwa Alkitab memperkenalkan hanya ada satu Allah. Ulangan 6 ayat 4. Alkitab yang sama menjelaskan atau memperkenalkan bahwa Allah yang satu itu menyatakan dirinya dalam 3 eksistensi atau pribadi yang berbeda satu sama lain.
Misalkan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Lalu para teolog dan orang Kristen yang membaca Alkitab bertanya bagaimana kita merekonsiliasi dua kenyataan ini yang terlihat seperti terlihat kontradiksi. Padahal ini adalah sebuah paradoks ya, tidak benar-benar berkontradiksi. Dan akhirnya mereka bergumul dan akhirnya melahirkan yang namanya doktrin Tritunggal, sesuatu yang diambil sebenarnya yang diambil dari Alkitab itu sendiri, bahwa Alkitab menyatakan ada satu Allah dan Allah yang sama satu itu menyatakan diri dalam tiga pribadi yang berbeda. Misalkan kalau kita baca ya Ulangan 6 ayat 4 dikatakan Tuhan itu esa. Lalu di 2 Korintus 13 ayat 14 di sini ada berkat yang disampaikan oleh Paulus begitu ya. Kepada jemaat di Korintus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kalau Allah saja yang berhak untuk memberkati umatnya, mengapa Paulus menyamakan nama Allah itu dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus? Kecuali dia sedang betul-betul mengisyaratkan, menyatakan bahwa ya ketiganya adalah satu hakikat yang sama-sama layak untuk memberkati orang percaya, umatnya. Selanjutnya juga di Titus 3, 4-6 berkaitan dengan keselamatan, dikatakan begini, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia pada waktu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Kemurahan Allah, Juru Selamat kita, Allah yang menyelamatkan kita, tapi juga ada Roh Kudus dan juga Yesus Kristus Juru Selamat kita. Jadi Allah Bapa dilihat sebagai Juru Selamat juga di sini ya, memang karena kita tahu bahwa di dalam Tritunggal ya kita tidak bisa memisah-misahkan karya mereka ya, bahwa yang menyelamatkan juga Bapa, Putra dan Roh Kudus begitu. Tapi yang ingin saya sorot di sini adalah ketiga pribadi ini muncul begitu ya. Dan kalau kita lihat misalnya di dalam biblical logic mungkin bisa dijelaskan seperti ini. Oke, satu Allah, tetapi Allah yang sama itu menyatakan dirinya dalam tiga pribadi yang berbeda, dan tiga pribadi itu menyatakan dirinya sebagai Allah. Begitu ya, dalam artian begini, kalau kita melihat Yesus Kristus, dia bisa mengampuni dosa, oke, dia juga mengklaim dirinya Allah. Roh Kudus di Kisah Para Rasul ketika kisah Ananias dan Safira, dikatakan bahwa dia juga Allah, begitu ya. Sehingga bingung, lalu ada berapa nih begitu? Ada satu Allah, tetapi juga pribadi-pribadi ini menyatakan atau mengklaim dirinya juga sebagai Allah begitu. Dan itulah akhirnya menjadi rumusan satu hakikat dalam tiga pribadi yang berbeda. Bukan ada tiga Allah. Sekali lagi ya, ingat kata-kata dari Dionysius. Dia bilang ya, bukan three different substances, bukan three gods, tetapi satu Allah yang menyatakan dalam dirinya dalam tiga pribadi. Nah teman-teman, sekali lagi ya, tidak ada dalam Alkitab. Katanya ya, istilahnya memang tidak ada di dalam Alkitab, tetapi konsepnya itu ada. Dan kalau kita hanya mencari kata di dalam Alkitab untuk menjelaskan sesuatu, kita perlu tahu Alkitab itu bukan kamus, teman-teman ya. Aku banyak mendapatkan komentar mengatakan di Tritunggal itu nggak ada kata istilahnya di dalam Alkitab. Begitu juga dengan misalkan kalau kita semua praktik iman kita harus tertulis letterlux ya, literal di dalam Alkitab. Banyak praktik beriman kita tidak ditemukan istilahnya, tetapi konsepnya ada kan ya. Misalkan, apakah di dalam Alkitab dijelaskan bahwa di dalam gereja harus ada toilet? Gak ada ditulis teman-teman. Kata toilet saja gak ada begitu ya. Lalu apakah kita bisa menggunakan HP, ponsel sebagai orang Kristen? Di Alkitab juga tidak ditulis. Karena bukan itu poinnya. Lebih baik kita membuat satu istilah yang memang tidak ada tetapi konsepnya ada dalam Alkitab, daripada kita membuat konsep yang baru dan mencari istilah atau kata yang untuk menjelaskan konsep ini dalam Alkitab. Karena kita sedang, sekali lagi, Alkitab itu punya genre sastra yang sangat berbeda-beda satu sama lain teman-teman. Dan kita tidak sedang bertugas untuk mencari satu kata spesifik untuk menjelaskan semuanya begitu.
Tapi sekali lagi kita mencari konsep, membaca Alkitab, dan di dalam pergumulan itu kita menamakan konsep itu, dan itulah yang dilakukan oleh gereja mula-mula ketika berbicara tentang Tritunggal begitu ya. Jadi nggak semua harus dicari istilahnya begitu. Yang penting konsepnya ada atau tidak begitu. Secara khusus dalam konteks Tritunggal ini. Jadi ada biblical logic tadi teman-teman. Apakah istilah itu penting? Tentu penting, istilah itu tentu penting. Tetapi dalam konteks Tritunggal, istilah itu tidak boleh melebihi konsepnya begitu. Seolah-olah begini, karena Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab katanya, lalu kita harus membuang konsepnya yang jelas-jelas ada di dalam Alkitab. Begitu. Kita perlu lebih setia pada konsep atau Allah yang diperkenalkan Alkitab. Dan supaya kita bisa memahaminya dengan lebih mudah, kita menamai konsep itu. Jadi jangan dibalik logikanya teman-teman, dan jangan menyerang atau jangan berpikir ya karena tidak ada katanya maka kita tidak boleh mempercayai itu. Bukan begitu. Tapi karena konsepnya ada dan supaya menolong orang Kristen untuk memahaminya dengan lebih mudah, kita memberi nama konsep itu, dan konsep atau pemahaman doktrin tentang Allah yang dipercaya oleh orang Kristen itu dikenal dengan sebutan Tritunggal atau Trinitas. Oke teman-teman, bagian yang keempat, relevansi bagi orang Kristen masa kini dari bagian yang kita baca tadi. Ternyata ada dua hal yang bisa kita refleksikan begitu ya teman-teman ya. Yang pertama, ketika orang Kristen berbicara tentang Tuhan, Allah, kita sedang tidak merujuk pada Allah yang abstrak, yang kita tidak ketahui yang mana, tetapi kita sedang merujuk satu Allah yang spesifik, satu konsep yang spesifik, yaitu Allah Tritunggal. Kita sedang tidak berbicara tentang sosok yang tidak berpribadi atau sosok something yang kita nggak tahu, tapi kita sedang menyembah atau merujuk pada Tritunggal Maha Kudus, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketika kita gagal mengadres atau menyatakan Allah dalam pemahaman iman Kristen yang tepat, maka bisa dibilang kita sedang salah menyembah atau kita sedang menyembah berhala. Maka penting sekali untuk kita secara spesifik, secara pribadi, dan juga dalam konteks pembelajaran iman kita, memahami betul tentang siapa yang kita sembah ya. Dan iman Kristen secara historis menyembah Allah Tritunggal. Maka setiap kali kita berdoa Tuhan Allah, kita sedang merujuk, memanggil Allah Tritunggal, secara khusus juga melalui karya anaknya Yesus Kristus, melalui perantaran Roh Kudus, sehingga kita bisa berseru kepada Bapa di surga. Bukankah ini sesuatu yang indah teman-teman? Poin yang kedua di dalam refleksi kita dari topik ini adalah bahwa kita bersyukur bahwa Allah itu memelihara umatnya, sehingga di dalam sejarah gereja Tuhan itu memberikan waktu-waktu di mana gereja itu bergumul dengan pemahaman iman mereka, tetapi pada akhirnya Tuhan menuntun gerejanya dan akhirnya menghasilkan pengakuan-pengakuan iman yang pada akhirnya menolong orang Kristen pada generasi selanjutnya bisa memahami iman dengan lebih mudah, dengan lebih tepat, mengartikulasikannya dengan baik begitu. Dan itulah yang dikatakan oleh dua penulis ini ya, dari ULCH ini. Dikatakan begini, we have time-tested, ready at hand language to summarize what we mean by God. Ya, kita punya catatan yang sudah teruji waktu, bisa langsung dipakai tentang bagaimana kita merangkum atau meringkas tentang apa yang kita artikan sebagai Tuhan. Dan Tuhan yang kita sembah itu dikatakan juga di sini, He always has been one God in three person. Jadi bukan, sekali lagi, bukan Allah itu tiba-tiba menjadi Tritunggal, bukan. Memang dari awalnya dia adalah Tritunggal. Dan ketika orang Kristen yang terbatas ini berusaha mempelajari, beriman kepada Allah yang dinyatakan oleh Alkitab itu, disitulah kita bergumul dan akhirnya menyadari bahwa oke, yang kita percaya dan yang diwahyukan oleh firman Allah adalah Allah Tritunggal Maha Kudus. Jadi kita bersyukur teman-teman, Tuhan menyertai umatnya dan dia tidak membiarkan kita kebingungan tentang identitas siapa dirinya, yang menyatakan dirinya, yang mengasihi kita, umatnya ini. Dia memberikan jalan, cara untuk mengenal dia dengan tepat. Teman-teman bisa mempelajari doktrin Tritunggal dengan lebih lanjut, lebih dalam dari seminar dosen aku di STT Saat, Bapak Christian Sulistyo,
yang mengadakan seminar alat Tritunggal di GKY Kebayoran Baru 5 tahun yang lalu. Dan video rekamannya full 3 jam ada di YouTube GKY Kebayoran Baru yang nanti aku akan tampilkan di sini dan aku akan taruh di deskripsi. Teman-teman bisa cek video itu. Demikian teman-teman untuk video kali ini cukup panjang tapi aku pengen memang sedikit lebih deep dive, lebih dalam karena akhir-akhir ini video terakhir kayaknya cuma 7-8 menit ya. Jadi kembali lagi ke long form YouTube videos ya, versi agak panjang dan semoga teman-teman bisa memahami dan kita bisa berdiskusi bersama di kolom komentar. Terima kasih telah menonton di episode kali ini. Seperti biasa, sampai jumpa di episode berikutnya dan Tuhan memberkati. Dadah.